Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita bertemu lagi dengan Pak Guru dalam pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 3 ini. Baik, untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini ya, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Untuk berdoa, marilah kita membaca surat Al-Fatihah ya, yang akan dipimpin oleh saudara Kawian Amin. Sebelum Bapak mulai pelajarannya ya, nanti ketika belajar duduknya yang bagus ya, menghadap ke papan tulis dan jangan tengok kanan tengok kiri belakang dan kiri ya. Nah, sebelumnya saya akan mengecek kehadiran anak-anak sekalian ya. Nanti bagi nama yang saya panggil, tolong angkat tangan dan bilang hadir ya. Yang pertama Kawian Amin, Muhammad Afiq, Rizwandi, Muhammad Rizki Maulana. Anak-anak sekalian, pada pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang bab senangnya belajar surat An-Nasr dengan subtema membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Dibuka bukunya halaman 11. Ya. Nah, perlu Bapak sampaikan bahwasanya pada pelajaran 2 ini, setelah kalian belajar tentang surat An-Nasr, nanti kalian dapat yang pertama, dapat apa? Membaca Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 2 sesuai tajwid Al-Quran yang benar. Nah, setelah kalian nanti belajar surat An-Nasr, maka kalian itu bisa membaca surat An-Nasr dengan benar ya, sesuai tajwid yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, nanti kalian dapat membaca Al-Quran surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 sesuai tajwid Al-Quran yang benar. Nah, kemudian tolong dibaca ini ya. Kita masuk ke pelajaran kedua tentang senangnya belajar surat An-Nasr. Coba yang bisa membaca siapa, angkat tangan. Coba dibaca. Ya, coba berdiri dibaca. Ya. Ya, bagus, sudah cukup. Ya, bagus ya, sudah lancar membacanya. Selanjutnya materi kita adalah membaca kalimat-kalimat dalam surat An-Nasr ya.
Nanti Bapak harap kalian bisa membaca semuanya, cuma 3 ayat ya. Nah, sedikit keterangan mengenai surat An-Nasr ya, bahwasanya surat An-Nasr ini termasuk surat Madaniyah ya. Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke mana? Ke Madinah. Ya. Nah, kemudian An-Nasr itu artinya apa tadi? Artinya pertolongan ya. Kemudian surat An-Nasr menceritakan tentang peristiwa Fathu Makkah, artinya menaklukkan kota Mekah. Pada waktu itu kota Mekah dikuasai oleh orang kafir. Mereka melarang Nabi dan umat Islam masuk ke kota Mekah. Nah, di sini Nabi Muhammad dan kaum muslimin masuk ke kota Mekah dengan damai. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menjebak berhala. Mari kita baca sama-sama. Ini lagi ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lancar membacanya ya. Nah, kemudian artinya ya. Lihat di sini semua dulu. Lihat ke depan semua. Lihat ke depan semuanya. Artinya ya, arti dari surat An-Nasr. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, artinya ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha ya. Ayat yang pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian ayat kedua apa bunyinya? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Agama Allah apa? Islam. Nah, kemudian yang ketiga, fasabbih bi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha menerima taubat. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan ya ketika kita membaca surat An-Nasr ini. Ketika membaca kalimat dalam surat An-Nasr, kita perlu memperhatikan makhrajnya ya. Yang pertama makhraj. Makhrarijul huruf itu apa? Ini tempat keluarnya huruf. Ya, misalnya A itu harus terbuka. A. Ya, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah apa nih? Tajwid. Ya. Tajwidnya. Nah, ini pengertian. Makhraj adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Ya. Kemudian tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat, apakah dibaca panjang atau pendek, apakah dibaca terang atau mendengung. Untuk itu perhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini ya. Nah, yang pertama
tajwid ya, memperhatikan bacaan qol-qolah ya. Kemudian yang kedua, melafadzkan huruf apa? Shad. Berbeda dengan melafadzkan huruf sin. Kemudian yang ketiga, panjang pendeknya juga harus diperhatikan seperti ketika membaca nih. Contoh ya. Ida, ja, ja sama ja ini panjangnya lebih panjang ja ya. Ya. Ida, ja, anasrullahi wal fath. Ayo. Sama-sama. Ya. Tak dulu ya. Perhatikan ini pendek ya. Waro'aitan nasayada. Nah, yada ini qalqalah ya. Qalqalah. Ya, yada. Ya. Waro'aitan nasayada quluna fi dinillahi afwaja. Ayo 1 2 3. Bagus. Lanjutkan ayat ketiga. Fasah di kawas al-fir. Ya, nah itu bacaan tentang surat An-Nasr ya. Nah kemudian dibuka halaman 15 dulu, halaman 15. Sudah? Diperhatikan, insya Allah aku bisa. Halaman 15. Insya Allah aku bisa. Putri, insya Allah aku bisa ya. Yang pertama, tolong dibaca yang keras. Yang di dalam kolom ya. Aku. Ya atau tidak? Siapa yang ya? Yang sudah bisa? 1. Yang sudah bisa baca surat An-Nasr? Ya, berarti dicontek ya. Kemudian ayat yang pertama sudah bisa membaca? Ayat kedua bisa baca sudah? Ayat ketiga bisa? Nah, untuk mengakhiri pelajaran ini Bapak simpulkan ya. Dapat Bapak simpulkan bahwasanya surat An-Nasr ini terdiri dari tiga apa? 3 ayat ya. Kemudian kalian harus dapat membaca surat An-Nasr dengan benar sesuai dengan tajwid dan makharijul hurufnya. Untuk minggu depan pelajaran kita adalah menulis surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini agar ilmu kita bermanfaat, marilah kita membaca Al-Asri ya. Bersama-sama. Demikian pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.